Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga sholawat itu bisa menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan yang lebih baik lagi. Ya, kita harus berterima kasih karena lewat sholawat itulah eksis ini, channel ini dapat eksis, ya, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Berikutnya untuk teman-teman, ya, power yang ada di mancanegara maupun di dalam negeri, ucapkan terima kasih atas apresiasinya, ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, ya. Bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti dulu. Bagi yang berkenan silakan di share linknya, ya. Jangan diunduh, dipotong-potong, diunggah ulang, jangan. Dan semuanya, untuk semuanya aku tidak bisa ucapkan terima kasih secara satu persatu, ya, semuanya lah, ya. Terima kasih atas doa-doa baikmu untukku, dan semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah surahkan juga untukmu. Sesama saudara muslim kita saling mendoakan yang terbaik, dan semoga kebaikan doa itu bagian doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini puasa Selasa, ya, jadi no coffee. Ceritanya begini, kita kan kemarin berbicara tentang jin dan setan, yang itu awalnya dari Kang Mas Muhammad Bintang Ramadan. Nah, ini godaan setan apa bukan ini? Ketika nggak ada perlunya nggak batuk dia, ketika ada perlunya batuk, datang saja. Biarin aja, jangankan satu setan, 1000 setan suruh datang ke aku, biar aku hadapi. Oke. Akhirnya kan aku bilang, kamu harus paham dulu apa yang dimaksud setan itu, gitu ya. Dan akhirnya teman-teman di komennya itu menjadi kemana-mana. Padahal tentang setan itu kan sudah aku jelaskan ada 1 atau 2 tahun yang lalu ketika kita berbicara tentang Adam, gitu ya. Dan akhirnya juga sepertinya belum jelas-jelas juga, ya. Oke, terus Kang Mas Samsul Yatim itu via WA Japri bilang begini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Al-Baqarah ayat 1 itu kata mutakin apa bisa dirujuk kepada manusia-manusia dan jin, gitu ya, yang bertakwa, ya. Karena yang berkewajiban ibadah itu jin dan manusia. Saya mencoba merangkai korelasinya dengan iblis dan setan, ya. Pemahaman saya sampai detik ini masih berpijak bahwa Al-Quran itu memang membedakan kemanusiaan, ya, membedah kemanusiaan, bukan kejinan. Jin adalah sisi lain dari kita, yaitu ego yang suka sombong dan tak mau tunduk terhadap perintah, ya. Makanya iblis dikatakan dari golongan jin. Iblis dari golongan jin. Setan hanyalah kemunculan iblis yang sudah berwujud aksi nyata, semisal menghasut, bersiasat, jahat. Mohon dikoreksi Gus, karena saya sendiri dulu selain bertorikoh juga suka bergaul dengan komunitas kejawen dan juga suka memperdebatkan sebuah pemahaman. Oke, terima kasih. Aku jawab begini karena tadi malam aku sudah lelah juga, maka aku jawab begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, besok pagi nggih mampir ngombe. Dijawab sama si Samsul. Kang Samsul jawabnya begini. Bentar. Nggih Gus, matur sembah nuwun atensinipun, gitu. Harusnya ini di mampir ngombe tadi, ya. Cuman karena enggak cukup waktunya, ya, dan juga aku terhimpit juga oleh waktu, harus mengantarkan bidadari kecil untuk
sekolah, Gra itu juga berangkat sekolah, dan akhirnya Gra itu hari ini telat, dia nggak masuk sekolah. Dan aku sudah kandung janji. Akhirnya ya sudahlah, aku bikin video sendiri aja. Ya, sebetulnya tadi mau tak sisipkan ke yang mampir ngombe yang pagi tadi gitu. Ya, gini. Dari apa yang disampaikan oleh Kang Mas Samsul Yatim ini ya, maka aku bisa menyimpulkan ketidakpahamannya tentang apa itu jin, apa itu manusia, apa itu setan, apa itu iblis. Dan ini banyak di lingkungan kita, baik dia Islam, dia Kristen, mau dia tidak punya agama pun seperti itu. Padahal ini sudah pernah kita kupas di seri tentang Adam dulu gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Dan ini aku terlanjur janji sih ya. Aku janji begini, siap besok pagi nggih di mampir ngombe gitu. Ancar-ancarku bisa tak selipkan tadi, ternyata ya seperti yang aku bilang, terhimpit waktu nggak bisa, dan aku harus bayar karena terlanjur nyanggupi. Kalau nggak dibayarkan ya nggak enak aku. Oke ya. Oke, sekarang coba perhatikan pelan-pelan ya. Perhatikan pelan-pelan. Manusia itu di sini. Apa kasih judulnya ini ya? Setan dan ini masalahnya kan setan sama iblis ini ya. Dari iblis ke setan gitu aja judulnya ya. Di sini tuh, di sini yang nggak bisa dipakai di sini ya. Di sini ya, karena ini jarang dipakai. Judulnya dari iblis ya ke setan, ini aja judulnya ya. Ini tuh ya judulnya ya, dari iblis ke setan. Ya, ini judulnya. Nah wis, kita hapus untuk tempat lain nanti. Dari iblis ke setan. Oke. Allah kan itu menciptakan satu. Urut-urutan dulu ya. Manusia, malaikat kan, 2 jin, astagfirullah, si basah dia, mana yang kering, sebentar. Ya, jin, ya, baru yang ketiga ini manusia. Seperti kita sebetulnya intinya sih antara iblis dan setan ya. Tapi karena tadi disinggung Al-Quran, Al-Quran itu setahu kita untuk ini. Kalau untuk ini itu masih debatable. Ya. Meskipun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Jadi ini ibadah. Ya, sebetulnya ini juga ibadah malaikat ini. Ini juga ibadah. Sekarang kita tahu kenapa Allah tidak bilang, tidaklah aku jadikan jin, manusia dan malaikat untuk beribadah kepadaku. Kenapa? Di sini Allah sudah berpikir eksak. Artinya sesuatu yang pasti itu nggak usah disebutkan. Misalkan X, kita sudah tahu ini plus 3A sama dengan berapa. Bisa nggak ini disamakan, dijumlahkan? Nggak bisa dia. Makanya jangan dijumlah. Ya, dikali. Ini orang tahu, maka dia akan menjalan. Begini, X ini adalah 1. Meskipun nggak ditulis satunya, tapi di sini jumlahnya X itu 1. Karena sudah pasti, jadi nggak usah ditulis 1. Nah ini seperti E ini kan ditulis 3 ya. Maka
1x plus 1x dikali 3e ya jadinya x 3e begitu. Ya, dia sudah pasti di sini. Ya. Oke. Ini malaikat ini pasti beribadah. Karena apa? Dia bukan makhluk alternatif. Dia taat, didesain taat. Maka dia sudah nggak usah disebutkan lagi bahwa aku ciptakan jin, manusia, dan malaikat beribadah. Dia sudah pasti beribadah. Dia taat. Karena apa? Ini tidak alternatif. Malaikat ini tidak alternatif. Ya. Ini sebetulnya aku nggak mau menjelaskan ini, tapi akhirnya ke sini juga. Jin dan manusia ini dia alternatif. Ya. Gini, kadang taat, kadang bangkang. Ini loh. Dia alternatif. Maka di surat Al-Baqarah yang keberapa itu ya? Yang ke-30 itu sesungguhnya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat ya, akulah yang menjadikan khalifah di bumi. Khalifah itu kita, khalifah itu berbolak-balik ya, bisa taat, bisa bangkang, alternatif, makhluk alternatif. Ada yang menerjemahkan seperti itu. Ya. Jin disebutkan, manusia disebutkan karena ada, kalau bahasa statistiknya, probability. Kalau ini malaikat tidak punya probability dia dan tidak punya pilihan, tidak punya alternatif, dia taat. Dia sudah pasti taat, makanya Allah tidak pernah sebut. Yang disebut ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Sama dengan ini. Ini sudah pasti satu. Kalau X gini, maka nggak usah ditulis satu. Eksak begitu. Nanti kalau dia bukan satu ya, baru 2X ya, 10X atau 9X. Nah, begitu ditulis. Tapi kalau X saja, itu orang sudah tahu, maka nggak usah ditulis satunya. Gini aja orang udah tahu ini 1X. Begitu juga ini karena sudah pasti, seperti ini pasti 1X. Ini sudah pasti, Allah nggak perlu menyebutkan lagi malaikat, maka cukup jin dan manusia itu beribadah. Dan kita punya alternatif, kadang taat, kadang nggak taat. Ya, kalau taat itu ya hidup dalam hukum Allah, kalau nggak taat dia keluar dari hukum Allah gitu ya. Oke. Ini aku hapus dulu. Enaknya kalau ada papan tulis begini. Ya. Oke. Orang itu kadang-kadang gimana ya? Makanya orang sulit memahami surat Al-Jin. Itu sudah aku jelaskan, cari ya, surat Al-Jin itu jelas. Itu orang selalu cenderung berbicara, oh itu jin yang ini yang tidak laku jadikan jin dan manusia. Padahal bukan itu yang dimaksud. Tinjauan linguistiknya, jin itu tersembunyi, janin itu tersembunyi. Makanya disebut janin karena dia tersembunyi di dalam rahim, kita tidak tahu. Baru sekarang ada sains, kita bisa tentukan, oh ini cewek apa cowok yang dikandungnya. Itu kan lewat sains karena ditembungannya apa namanya itu, teleskop apa ya, bayi-bayi itu bisa tahu orang ya. Tapi sesungguhnya kita kan tidak tahu tanpa alat bantu itu. Makanya disebut janin dan jadi janin dan jin ini satu anunya, satu akar katanya satu. Artinya apa? Tersembunyi. Gitu loh. Nah, orang memahami surat Al-Jin itu dikirain jin-jin itu jin sebagai personal, kan jadi kacau memahami Al-Qur'annya. Ya. Jadi nggak genah, padahal bukan begitu. Sampai dinukil sama mu'alaf yang katanya dulu jago Quran, ya jago Quran dari mana, surat Al-Jin aja nggak ngerti. Jago Quran apa? Ya. Oke. Yang aku tanyakan itu ini loh, apa bedanya antara setan
Nih. Dan iblis. Nih. Yang aku tanyakan kemarin sebetulnya cuma setannya, karena yang ditanyakan itu setan. Tapi kan ini pasangan. Apa itu setan? Apa itu iblis? Orang cenderung menganggap ini personal. Ini masalahnya. Jadi setan, iblis itu dianggap personal, padahal bukan. Ya. Sedangkan setan ini bisa dari manusia, bisa juga dari jin. Ini setan ini, ya. Kita baca di Quran surat, bentar. Quran surat 6, ya, Al-An'am ayatnya 112. Ya, aku bacakan begini. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Jadi setan-setan dari manusia dan jin. Setan-setan dari manusia dan jin. Aku bacakan lagi, ya. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka bersama. Apa kebohongan yang mereka ada-adakan? Pertanyaannya, kenapa pakai setan? Kenapa nggak pakai iblis? Tuh. Ya. Bentar, ini apa lagi nih? Ya, jadi tahu ya bahwa setan itu bisa dari jin, bisa dari manusia. Artinya ini personal nggak setan ini? Kalau udah tahu begini, setan itu non personal. Itu loh ya, setan itu non personal. Setan itu sorry, bukan personal. Jadi kalau kamu berbicara, ketemu dengan setan, itu bukan personal. Kalau kamu terus larinya ke personal, itu jadi masalah. Oke, sekarang kita lihat nih. Bentar. Ya. Hapus lagi. Yang penting aku bisa menjelaskan kepada kamu, iblis dan setan itu bukan personal. Tadi kan sudah disebutkan, ada setan dari jin, ada setan dari manusia. Ya. Jadi musuh-musuh Allah itu setan-setan, baik dari jin maupun dari manusia. Ya, dan Allah tidak menggunakan diksi iblis. Begitu juga nanti ya di Quran surat 234. Quran surat Quran surat 234 ya. Aku bacakan di sini. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Mereka sujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ini iblis, masih disebut iblis dia di sini. Ini ya iblis. Ablasa, putus asa. Nanti Quran di surat 36 ya, seharusnya ini dibaca memang seluruhnya supaya tahu kamu duduk permasalahannya ya. Quran surat 2 36. Lalu keduanya, maksudnya Adam dan Hawa, digelincirkan oleh siapa? Setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.
Yang menarik bagi kita, kenapa di sini disebut setan? Ini yang aku maksudkan. Kalian tahu nggak? Di sini kan di Quran surat 234, 236 ini disebut iblis. Di 236-nya disebut setan. Terus apa bedanya? Ya, apa bedanya? Ngerti nggak? Lihat ini, perhatikan di sini. Iblis kalau dia bangkang sendirian, bangkang itu hidup di luar hukum Allah. Bangkang, ya, tapi dia sendiri. Ketika dia disuruh sujud kan dia tidak mempengaruhi yang lain, dia sendiri yang tidak mau sujud, dia bangkang. Makanya disebut iblis. Tapi ketika dia bangkang, sama-sama bangkang ini. Tahu yang bangkang ya? Tapi dia ajak-ajak teman. Ajak-ajak teman untuk bangkang. Maka dia disebut setan. Penjelasannya di sini kan sudah ngajak-ngajak si setan ini. Ngajak-ngajak siapa? Bapak Adam dan Ibu Hawa untuk keluar dari hukum Allah yang dipersonifikasikan dengan buah khuldi itu. Maka di sini nggak disebut lagi iblis, tapi disebut setan. Nah, sekarang kita bisa simpulkan iblis dan setan itu tadi kan ada setan dari manusia dan jin, ya. Ada setan dari manusia dan jin, ya. Nah, sekarang kita tahu iblis, kita tahu setan itu apa? Bangkang. Kalau sendirian dia bangkang, dia disebut iblis. Kalau dia ngajak-ngajak orang, mempengaruhi orang untuk membangkang dari hukum Allah, maka disebut setan. Maka yang namanya bangkang ini itu adalah nih supaya ngerti kalian. Jadi bukan personal. Nih. Jadi iblis, setan itu bukan personal, dia karakter. Karakter ini nggak mungkin dimiliki oleh malaikat, karena malaikat seperti aku bilang diprogram untuk taat. Maka karakter iblis atau setan ini bisa dimiliki oleh jin, bisa juga oleh manusia. Nah, ini baru personal, ya. Bisa jin, bisa manusia. Seperti tadi di surat Al-An'am tadi bahwa Allah itu ya mengadakan musuh-musuh bagi para nabi. Itu ada setan-setannya, itu ada yang dari jin, ada yang dari manusia. Jadi nggak ada nabi itu nggak ada musuh. Nggak ada nabi dakwah terus enteng diterima, itu nggak ada ceritanya. Setiap dakwah mesti mendapat rintangan dari para setan-setan itu. Entah setan dari jin, entah setan dari manusia. Seluruh mengajak kita untuk keluar dari hukum Allah, itu namanya setan. Kenapa disebut setan nggak pakai iblis? Karena dia sudah ajak-ajak, mengajak-ngajak. Paham sampai di sini? Ya, nah sekarang kita ingin tahu ketika iblis itu disuruh sujud, ya, kan nggak mau dia disuruh sujud, ya. Nggak mau dia disuruh sujud, ya. Pertanyaannya, itu iblis dari mana? Ini kan iblis, ya. Iblis itu apa? Bangkang sendirian. Masalahnya sekarang kita mau tahu ini iblis yang dari jin atau iblis yang dari manusia yang nggak mau bersujud sama Adam, ya. Nanti ini akan kamu temukan jawabannya di Quran surat 7 ayatnya 12. Kita tahu dari bahan bakunya. Begini, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu
kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu. Menjawab, aku lebih baik daripada dia. Nah, inilah awal mulanya kesombongan asal usul, kesombongan keturunan boleh jadi. Dia engkau ciptakan, ya, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah, dari bahan bakunya, ya. Si iblis itu nggak mau untuk sujud kepada Adam. Karena apa? Dia diciptakan dari api, sedangkan si Adam dari tanah. Ya. Maka kita tahu yang diciptakan dari api itu apa? Bukan manusia, tapi jin. Yang diciptakan dari tanah itu kita tahu apa? Manusia. Berarti iblis yang tidak mau sujud kepada Adam di Quran sini itu iblis yang jin, bukan iblis yang manusia. Ini iblis yang jin, bukan iblis yang manusia. Nah, ya. Dari mana? Dari bahan bakunya. Dia bilang aku dari api, dia dari tanah. Yang dari tanah itu apa? Manusia, Adam. Dari api itu apa? Jin. Nah, semoga di sini kalian sudah paham. Makanya nanti ini sebentar, ini aku selesaikan dulu ya. Jadi yang namanya setan, ya, yang harus kita waspadai itu bukan yang orang kesambet, orang ketempelan, orang ketetek bengek, itu mah kecil. Ngapain juga dihiraukan setan-setan model seperti itu, setan kelas coro itu. Yang perlu kita hadapi setan-setan kelas kakap yang bisa menggelincirkan kita karena dia mengajak-ngajak kita. Ya, yaitu apa? Yang mengajak kita keluar. Nah. Keluar dari hukum Allah. Ini yang harus kita waspadai. Bukan setan yang ada apa yang diurusin setan kesambetan tetek bengek. Setan itu yang kita waspadai ini loh. Aku kasih contoh saja. Riba. Riba itu dilarang sama agama. Lalu dia jadi rentenir. Kalau temannya kesusahan itu dia pinjemin tapi nanti berbunga. Ini kamu sudah tergoda setan ini, ya. Jadi di sini kamu rentenir ini riba. Padahal ini dilarang. Jadi jangan kamu kira yang setanan itu orang yang kesambet, orang yang mendelik matanya seperti kuda lumping. Itu mah kecil. Yang kamu harus hadapi itu loh. Yang kamu harus hati-hati ini loh. Ketika kamu keluar dari hukum Allah, itu yang bermasalah besar. Keluar ya dari ya hukum Allah. Ini dalam segala kehidupanmu, berpolitik, beragama, berbangsa, bernegara, berdagang, bersosial. Kalau kamu sudah keluar dari hukum Allah karena pengaruh setan, justru itu yang harus kita khawatiri. Bukan yang kesambet tetek bengek. Apa itu? Nggak perlu. Ya. Jadi di sini sudah aku jelaskan, ngerti ya, mana setan yang harus disikapi. Jangan. Kalau setan kelas coro, biarin saja dia. Ya. Oke, jadi untuk Kang Mas siapa lagi lupa aku. Benar. Karena nggak mungkin aku hafal semua namanya. Untuk Kang Mas Samsul Yatim sudah aku jelaskan ya. Yang aku maksud tuh di sini antara iblis dan setan. You tahu nggak setan itu apa? Nah, sekarang kan sudah tahu. Setan itu karakter. Yang apa? Yang mengajak kita untuk keluar dari hukum Allah. Itu ini. Ya, oke. Jadi aku kira selesai ya tentang penjelasanku tentang setan. Tapi aku mau jelaskan dikit aja ya, dikit aja. Ini sudah selesai ya. Ini ada tambahan tapi tidak terkait dengan ini. Ya.
tidak terkait dengan ini. Aku kan menjelaskan tentang yang diminta oleh soleha kita yang mu'alaf itu kan belum tuntas tuh, belum selesai tentang surga itu. Aku masih berseri menjelaskan tentang zaujahat, tentang pasangannya. Ya. Sementara teman-teman Islam sendiri memahami surga seperti itu. Kalau sudah ketemu dengan satu kata yang namanya itu ini. Ini loh. Terjebak di sini. Yang Islam terjebak di sini, yang Kristen juga terjebak di sini. Akhirnya ngomong surganya orang Islam itu tidak lebih dari selangkangan. Sekarang kalian tahu apa sih tentang bidadari ini? Apa bidadari ini? Sekarang aku mau tanya, bidadari itu apa? Dia di mana? 1, 2, 3. Malaikat, jin, manusia. Terus di mana dia? Apakah bidadari itu malaikat? Apakah bidadari itu jin? Apakah bidadari itu manusia? Coba kamu pikirkan. Supaya otakmu nggak ngeres. Sayangnya sekarang ustadz-ustadznya juga banyak yang ngeres. Karena memahami bidadari keliru. Dikirain dia itu terus dapat pasangan. Nggak mungkin manusia itu punya istri selain manusia itu enggak. Nanti aku jelaskan lah ya. Tapi ini dulu PR dulu. Bidadari itu masuk mana dia? Masuk malaikat, masuk jin, masuk manusia. Supaya kamu jelas dalam mendiskusikan ini nanti. Ya. Oke. Sampai di sini dulu ya. Semoga bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan ya. Sorry. Oke. Jaga Islam, jaga Al-Quran, jaga Kanjeng Nabi, jaga Allah. Ya, jadi bingkai imanmu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Ya, kita saling mendoakan ya. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.